Perkenalkan, nama aku Niputu Maitri Widyacita Rizky. Aku biasa dipanggil Dita dan aku mahasiswi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Jadi hari ini aku akan membahas salah satu contoh soal latihan SBMPTN mata pelajaran biologi. So without any further ado, let's do it. Oke, jadi aku akan bahas soal ini, soal dari buku aku waktu SMA, buku latihan SBMPTN aku waktu SMA. Oke, langsung saja kita akan bahas bersama-sama soal nomor 58. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Wanita mengalami perubahan fisik dan psikologis saat ovulasi. Di dalam tubuh wanita terjadi perubahan berupa option pertama itu LH dan FSH mencapai konsentrasi tinggi. 2. GnRH mencapai konsentrasi terendah. 3. Hormon estrogen mengalami peningkatan. Dan 4. LH dan FSH mengalami penurunan. Jadi ini jawabannya B guys. 1. Tapi kok bisa sih jawabannya 1 dan 3 yang benar? Oke, kita bahas sama-sama. Ini dia, aku udah buat diagram gambarnya kayak begini. Maaf kalau gambarnya jelek. Oke, ini kita langsung saja lanjut. Ini gambar hipotalamus guys. Hipotalamus tuh terletak di tengah-tengah otak. Jadi hipotalamus mengeluarkan GnRH atau singkatan dari gonadotrophic releasing hormone, di mana ini menstimulasi kelenjar pituitari. Di bawah hipotalamus ini ada kelenjar pituitari, di mana kelenjar menstimulasi kelenjar pituitari untuk menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone. Dengan kadar FSH yang tinggi ini menyebabkan merangsangnya ovarium. Ini gambar ovarium ya. Jadi si hormon FSH yang tinggi ini merangsang ovarium untuk mengembangkan folikel. Jadi dalam FSH itu ada di dalam ovarium itu ada folikel berisi sel telur yang belum matang. Ini primary follicle ya. Jadi primary follicle adalah folikel yang belum matang, berisi sel telur yang belum matang. Tapi dengan ada kadar FSH yang tinggi ini, folikel ini akan berkembang membesar menjadi matang. Jadi ketika folikelnya membesar dan berkembang besar itu ya secara tak langsung juga isi sel telur yang ada di dalamnya itu juga akan menjadi matang. Jadi kadar FSH yang tinggi ini menyebabkan folikelnya berkembang besar. Seiring folikel itu berubah menjadi berkembang besar, folikel itu akan menghasilkan atau mensekresikan estrogen. Gitu guys. Jadi folikel itu membesar terus mengeluarkan estrogen sehingga kadar estrogen itu menjadi tinggi dan merangsang kelenjar pituitari untuk menghentikan sekresi FSH diganti dengan mensekresikan LH atau luteinizing hormone. Dengan kadar LH yang tinggi ini, sehingga folikel yang sudah matang itu akan menyebabkan melepasnya sel telur yang ada di dalam folikel ini. Jadi kadar LH yang tinggi ini menyebabkan folikel yang sudah berkembang dan matang ini melepaskan sel telurnya yang sudah matang, yang nanti akan ditangkap oleh fibri dan masuk ke tuba Fallopi untuk dibuahi oleh sperma. Gitu guys. Jadi tapi apa yang terjadi ketika folikel ini sudah mengeluarkan sel telurnya yang sudah matang? Folikel ini akan berubah mengkerut guys. Mengkerut menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini juga akan mensekresikan progesteron dan estrogen. Fungsinya sekresi dari progesteron dan estrogen ini untuk menebalkan dinding rahim untuk persiapan calon bayi gitu guys. Jadi itulah kenapa jawabannya 1 dan 3 yang benar. Kalau misalnya GnRH mencapai konsentrasi terendah, apa yang terjadi? Maka tidak akan terjadinya ovulasi dong. Karena GnRH ini kan fungsinya untuk merangsang kelenjar pituitari untuk mengeluarkan FSH dan LH. Tapi apa yang terjadi ketika LH dan FSH-nya mengalami penurunan? Yang terjadi adalah ketika FSH dan LH tidak ada atau tidak akan terjadinya perkembangan folikel dan tidak akan terjadinya terbentuknya sel telur yang sudah matang. Jadi begitu guys jawabannya.